Masalah rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawaddah kembali memanas setelah proses pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan terkait laporan dugaan akses ilegal yang dilayangkan Inara Rusli, Wardatina mengaku kembali diperlihatkan rekaman video yang disebut sebagai bukti kedekatan Insanul Fahmi dengan Inara. Momen tersebut langsung memicu emosi dan membuka kembali luka lama yang selama ini berusaha ia pendam. Menurutnya, melihat ulang rekaman itu membuatnya kembali teringat pada peristiwa yang dianggap sangat menyakitkan dan memicu trauma emosional. Meski emosinya memuncak, Wardatina menegaskan tidak berniat menyebarkan video tersebut ke publik karena ingin melindungi anaknya dari dampak konflik orang tua. Ia memilih menahan rasa sakitnya sendiri agar sang anak tidak ikut terluka oleh polemik yang terus berkembang. Dalam pemeriksaan selama sekitar 6 jam, penyidik mengajukan puluhan pertanyaan terkait dugaan akses CCTV. Melalui kuasa hukumnya, Wardatina juga menegaskan dirinya tidak pernah mengakses ataupun memerintahkan orang lain membuka rekaman tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saat menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan zina dan perselingkuhan suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Wardatina Mawa menyampaikan bahwa sampai saat ini ia masih belum bisa melupakan perselingkuhan tersebut dan masih berusaha untuk memaafkan keduanya. Saat ini, Wardatina Mawa sedang fokus dengan kegiatannya mencari nafkah untuk anaknya. Ia memohon doa untuk semua yang sedang dilalui. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang ngerinya yang menewaskan adalah emang dia bilang itu kan putusan dia sendiri. Tapi kan dia tidak menyebut kemungkinan tuh yang namanya cinta sim. Nah, itu bisa berasal dari mulut orang lain. Nah, dari kelakuanmu, Nul. Ya, saya sebagai suaminya Wawa ya saya ingin menyadarkan. Nggak ada ya, Nul? ODGJ menyadarkan orang waras. Kamu sendiri, Nul. Kamu tuh solo, Nul. Yang menyebabkan semua ini tuh kamu solo, Nul. Bukan orang lain. Jangan disayangkan ada pasangan suami istri yang tahu-tahu masuk, tahu-tahu ikut campur. Dia ingin ketemu suaminya aja, dinasihatin istrinya. Apa kamu tuh mampu, toh, Nul? Menyenggeli Mas Sony, ha? Nanti kamu nangis. Gitu lagi di podcast. Rasa no, kepatok tapi. Nah, disitulah saya juga merasa bingung. Tuh, kagak modal lakinya, perempuan yang mau nih, perempuan ini. So, udah diubun-ubunnya lu, ya pengen hohe-hohe. Dipikirin dulu, ya itu laki-laki lah, ya apa kagak. Yang satu penting lagi, lu udah cari tahu dia bener, ya kan. Ya kalau mau nikah siri, ya nikah siri diumumin. Ya kalau misalkan nikah siri, tanya juga, kenapa dia nikahin lu harus nikah siri. Udah begitu, kalau udah beres semua, baru udah tuh 2 jam, paku-paku, ya kan. Tuh, ketemu sama laki begini, kagak modal. Ya, lu mau lagi tuh, di rumah lu, ya ada anak, ada ART, ada supir, apa kagak pada heboh semuanya, ya kan. Lah, jadi kucar kacir itu, ya kan. Supir juga jadi bingung nih, karena dia orang aneh, apa bunyi-bunyi apa itu berisik banget begitu. Perempuan-perempuan jangan mau blokan ah. Sayang banget, ya kan. Berarti itu jatuh namanya kan banting-banting harga itu, sayang kan. Padahal cantik, ya ampun, perempuan-perempuan please dijaga deh. Nggak salah kok kalau lo jadi perempuan yang mahal, ya, perempuan yang nggak gampang dideketin, perempuan yang banyak syarat, yang banyak cang-cincong, ya, supaya apa? Supaya lakinya juga effort, supaya laki-lakinya juga modal, ya, nggak semurah segampang itu dia ngedatengin lu, ya kan, semudah segampang itu juga lu memberikan, ya udah, ya kan, akhirnya apa lu kagak dapat apa-apa, dapat hikmahnya doang, mending mah hikmah, yang bikin lu susah yang ada. Ya, nikmatin aja rasa kecewanya, Nul. Dibawa kenapi-napi. Ini kan efek samping dari apa yang lu lakuin sama bini lu, sama anak lu. Suruh siapa lu kawin lagi? Apalagi kawinnya lu juga tanpa sepengetahuan bini lu. Bawa kenapi-napi. Emang poligami kagak perlu izin, tapi seenggaknya ya ngasih tahu gitu. Biar kagak zolim sama bini sama anak lu. Apalagi lu nikah juga siri kan. Ya udah, nikmatin aja siri kecewanya lu. Ya lagian lu mah baru sekarang ngerasa kecewanya. Itu juga kecewanya gara-gara dicerain bini sahnya lu. Coba lu pikirin biji mani perasaan bini sah lu sama anak lu.
karena mereka lebih duluan kecewa gitu. Lagian kecewanya lu mah kagak ada api-apinya, karena lu masih digelendotin sama si Iro kan. Oke, nikmatin aja. Ya iyalah sih, ya iyalah si Iro sayang sama si Anu. Ya masih udah basah-basahan berjamaah, becek-becekan berjamaah, bahkan keringat aja berjamaah, ditambah dengan aung-aungan, kagak ada sayang-sayangnya kan, kagak ada lucu-lucunya aja. Makanya udah ikat aja sekalian, kalau bisa mah masukinnya ke penangkaran biawak, biar barengan terus si Iro sama si Anu. Tentang nikah Syria sekaligus menyinggung yaitu pernikahan Mawa, Insanul Fahmi dan Inara, ya nikah siri. Sekaligus di sini saya ingin bertanya ya kepada saudara saya yang beragama Muslim. Ya, saya cuma mau bertanya, yang bisa menjawab tentu kalian ya yang beragama Muslim. Begini, di dalam ajaran Muslim itu kan haram kalau berbohong, haram kalau menipu, haram kalau menyakiti perasaan perempuan, wanita, kan begitu. Itu yang saya dengar ya dari beberapa ustadz. Namun saya pilihkan satu ustadz ya. Nah, itu katanya haram berbohong dan menipu. Kalau tidak di dunia nanti balasan di akhirat. Nah, kembali berbicara tentang nikah siri ini ya. Kita ambil contoh Mawa, Inara dan Fahmi. Itu ada kata ustadz maupun ustazah, dalam hal ini kita ambil contoh Mama Dedeh ya di podcast Densu, itu bilang boleh menikah siri, nikah agama tanpa izin istri pertama, kedua maupun ketiga, dan boleh menikah siri tanpa persetujuan istri pertama, kedua dan ketiga gitu loh. Ya, kata Mama Dedeh itu di podcast Densu, pernyataan Mama Dedeh boleh menikah siri kedua ketiga tanpa izin atau sepengetahuan istri pertama. Nah, kita ambil contoh kasus Mawa, Inara, dan Fahmi ya. Kalau itu kan sebelumnya Mawa tidak tahu bahwa Fahmi dengan Inara itu sudah menikah siri. Tidak tahu. Nah sekarang anggaplah, bukan anggap ya, memang Mawa sudah tahu ya misalnya mereka nikah siri, Inara dengan Fahmi. Kemudian Mawa mendatangi Fahmi sambil marah. Kemudian Mawa bilang, kenapa kamu membohongi aku mas? Kenapa kamu menipu aku mas? Kenapa kamu menyakiti aku mas? Kata Mawa ke Insanul Fahmi. Terus Insanul Fahmi bilang, loh agama memperbolehkan kok tanpa persetujuan kamu. Agama membolehkan kok tanpa sepengetahuan kamu, kata Insanul Fahmi. Nah pertanyaan saya, berarti kan Mawa yang merasa dibohongi dan ditipu, berarti kan membohongi Mawa dan menipu Mawa jadinya kan sah gitu loh. Berarti dosa membohongi dan dosa menipu gugur jadinya. Kan batal dosanya jadinya, nggak membohongi nggak menipu batal dosanya, nggak dosa itu jadinya kan gitu. Padahal tapi Mawa merasa dibohongi dan ditipu. Ya itu yang nggak saya paham ya. Tapi kembali yang bisa menjawab ini adalah saudara saya yang Muslim ya, bukan saya. Tolong dong media-media Indonesia nggak usah lagi memberitakan yang namanya Ihsanul sama Wardatina ini. Apa sih untungnya, apa sih fungsinya, apa sih pembelajarannya? Ini bikin orang-orang Indonesia makin suka gibah, bikin anak-anak Indonesia itu malah mikir tentang cerai-cerai. Ini nggak berpendidikan, ini nggak penting, nggak jelas. Mereka itu siapa? Artis bukan, pendidik bukan, orang berpengaruh juga bukan. Mereka ini dampaknya nggak ada, dampaknya buruk. Malah menginspirasi orang untuk selingkuh-selingkuh, nikah-nikah dua. Ayolah media-media kalau memberitakan itu yang informatif gitu loh, ya, yang memberikan edukasi, dampak positif, bermanfaat gitu. Yang gini-gini diberitakan selingkuh apa? Ya Allah, media-media ini kadang kenapa sih masih betah memberitakan tentang ini? Apa fungsinya mereka? Apa untungnya? Apa peduli kita? Nggak tahu lah. Media nggak usah memberitakan ini Sanul sama Mardatina ini cuman selingkuh sama Inara Rusli aja. Aduh,